Baik adik-adik sekalian, di awal kuliah ini biasanya saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak hebat, calon pengusaha hebat, ya, calon-calon pengusaha yang insya Allah akan bermanfaat untuk hidupnya, hidup keluarganya, dan berbagai macamnya. Jadi masya Allah luar biasa. Adik-adik itu spesial. Ya, kalau mau bangun masjid yang dicari pertama itu adalah orang yang seorang pengusaha, ya. Yang kalau mau bangun madrasah pertama kali yang dicari siapa? Mana sih pengusaha ini? Kita minta bantuan dong. Masya Allah luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian kita memadukan antara tiga hal bagi saya yang saya rangkum nanti coba pada adik bisa lihat. Nah, adik-adik sekalian menjadi generasi terbaik dunia akhirat bagi saya. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah, saya selalu mengatakan bahwa hidup ini harus menjadi generasi terbaik, sukses dunia akhirat. Kalau dunia aja, akhiratnya nggak dapat, buat apa? Kalau akhiratnya dapat, dunianya nggak dapat, buat apa? Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan. Nah, persoalannya bagaimana kemudian ya dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. So what? Lalu bagaimana kemudian caranya, Pak Indra? Caranya adalah Rasulullah telah mengatakan, Al-Quran telah mengatakan, ya apa kata Al-Quran? Kuntum khairu ummah. Anda itu umat terbaik loh. Nggak tanggung-tanggung sampai-sampai Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Adik-adik sekalian adalah generasi-generasi terbaik. Ya, apa indikatornya untuk bisa menjadi generasi terbaik itu? Yang pertama, ya caranya adalah bersahabatlah dengan Al-Quran. Ya, kalau Anda bersahabat dengan manusia, ketika dia mati, sudah terhentilah persahabatan kita. Tapi ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, ketika kita mati, Al-Quran tetap bersahabat dengan kita. Bahkan sampai ketemu Allah kelak, Al-Quran pun memberikan syafaat bagi kita. Masya Allah luar biasa. Ayolah bismillah, adik-adik yang hafiz Quran, teruslah jaga alfan Al-Qurannya. Yang satu juz teruslah naik ke 2 juz dan terus sampai 30 juz. Dan Masya Allah, Ahlul Quran tuh keluarganya Allah di muka bumi ini. Kebayang nggak sih kalau Allah mengatakan, saya, Anda lah keluarga saya. Apapun yang adik-adik butuhkan, Allah berikan. Tanpa perlu berbisnis pada dasarnya, adik-adik sudah menjadi orang yang hebat. Tapi kalau kemudian sudah menjadi orang hebat, ditambah dengan berbisnis, pasti lebih hebat lagi. Masya Allah luar biasa. Jadilah Ahlul Quran. Nah itu semuanya ada sama adik-adik semua di IKI ini. Masya Allah luar biasa. Lalu yang kedua adalah akhlak. Ya, jadi untuk menjadi generasi terbaik itu harus punya akhlak, akhlak terbaik. Bagaimana akhlak kita terhadap guru, bagaimana akhlak kita terhadap dosen, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua, dan berbagai macamnya. Bayangin, ulama-ulama dulu, sebelum dia mencari ilmu, yang dipelajari pertama sekali adalah adab. Bagaimana adab terhadap ilmu, adab terhadap guru, dan berbagai macamnya. Bahkan Imam Syafi'i, yang Masya Allah luar biasa, bagaimana adabnya terhadap gurunya, Waqi misalnya. Ada deh sekalian rahimahullah. Lalu yang ketiga adalah hidup bermanfaat. Hidup bermanfaat. Nah, hidup bermanfaat ini menjadi sangat menarik ya, bahwa dikatakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik kalian adalah yang hidupnya punya arti, yang hidupnya punya manfaat bagi sesama. Ya, jadi luar biasa. Hidup ini bukan persoalan panjang atau pendeknya umur. Hidup ini persoalan bermanfaat atau tidak umur kita. Ya, kalau ada yang ingin panjang umurnya, maka jadilah hidup yang bermanfaat. Ya, napas boleh terhenti, tapi kebaikan kita tidak boleh terhenti. Manfaat hidup tidak boleh terhenti. Nah, bagaimana caranya Pak Hendra? Caranya carilah ilmu. Ya, saya ditanya, ya, ngapain lagi Mas Hendra sudah punya usaha, ya, ngapain lagi jadi ilmuwan? Ngapain lagi kuliah S1, S2 dan S3? Saya bilang, Masya Allah, saya bilang, hanya orang berilmu yang Allah angkat derajatnya. Jadi ada deh cari ilmu begini-gini nih, ya, pakai Zoom capek, kadang-kadang kampus letih. Ya Allah, kenapa aku begini ya Rob? Bayangin, ya, Al-Mujadalah ayat 11, Al-Mujadalah ayat 11 apa kata Allah? Hanya orang berilmu dan orang beriman yang Allah angkat derajatnya. Enggak disebut di situ pedagang, ya, enggak disebut di situ yang lain-lain, yang disebutlah ilmuwan. Masya Allah luar biasa. Mencarinya dianggap fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Ya, mencarinya dianggap fisabilillah. Lalu kemudian menyampaikannya dapat pahala. Ya, meninggal pahalanya ngalir. Enggak ada orang yang lebih keren dibandingkan ilmuwan. Ya. Oleh karena itu, bismillah, berangkat dari kos-kosan, berangkat mau buka laptop, bismillah ya Allah, titipkan hamba ilmu yang banyak ya Rabb yang bermanfaat. Ya, jadi belajar seperti ini bukan cari kerjaan. Buat apa sih kalau kemudian tujuannya kerjaan? Kerjaan yang dapat ilmu derajatnya nggak diangkat sama Allah.
Tapi ketika derajat kita diangkat sama Allah, apapun yang kita inginkan semua diberi Allah. Jadi mulai hari ini luruskan lagi niat. Kalau ditanya sama Pak Hendra, ngapain kamu kuliah ekonomi syariah? Aku ingin derajatku diangkat sama Allah. Kalau derajatku diangkat sama Allah, wah semuanya aku akan diberikan sama Allah. Harta dikasih, semua dikasih. Masya Allah luar biasa. Tapi ngapain sih kamu kuliah? Aku ingin kerja di bank syariah. Selesai kuliah semester 8, bank syariahnya tutup. Ya Allah ampun deh. Kira-kira. Masya Allah luar biasa. Sudahlah. Ya, Allah yang kasih semuanya. Allah yang angkat derajat semuanya. Bismillah. Luruskan niat. Nawaitu cari ilmu agar Allah angkat derajat kita. Al-Mujadalah. Ada dari sekalian rahimahullah. Yang kedua adalah bisnis. Ya, penting nggak bisnis? Punya ilmu saja kita bisa hidup kita baik. Apalagi kalau punya ilmu, punya bisnis. Ya, Masya Allah luar biasa. Punya ilmu saja, hidupmu sudah baik. Ya, kau sudah dapat pendapatan. Tapi bagaimana kalau punya ilmu, punya bisnis? Pasti lebih baik lagi hidupnya. Masya Allah luar biasa. Hampir semua orang-orang hebat. Rasulullah, ya, yang kita teladani, yang kita ikuti, itu Masya Allah luar biasa, dek. Rasulullah itu pedagang loh, dek. Ya, dari kalau kita hitung kira-kira lebih panjang mana umur Rasulullah untuk dakwah dibandingkan dagang? Lebih panjang dagang, dek. Umur 13 tahun Rasulullah sudah melakukan umur 12 tahun Rasulullah sudah melakukan perjalanan bisnis antar negara sampai ke Syria, dek. Bersama pamannya, mentornya yaitu pamannya. Ya, Masya Allah luar biasa. Umur 40 tahun Rasulullah stop dagang. Hampir 28 tahun loh, dek, Rasulullah itu berdagang. Ya. Masya Allah luar biasa. Rasulullah jadi Rasulullah umur berapa? Umur 40 tahun. Sampai 63 kan Rasulullah meninggal. Cuma 13 tahun. Jadi Masya Allah luar biasa dahsyatnya deh. Jadi semangat terus berdagang luar biasa. Ada yang mau tahu lagi siapa kira-kira? Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu luar biasa. Kenapa dakwahnya bisa berkembang sampai ke Medan, sampai ke Sumatera dan berbagai macamnya, padahal dia di Jawa, kira-kira? Itu karena bisnisnya berkembang, dakwahnya juga berkembang. Ada yang mau tahu, ya, bagaimana misalnya Serikat Dagang Islam, ya, Haji Saman Hudi, ya itu seorang bukan pakar ekonomi, tapi seorang Haji Saman Hudi yang Masya Allah luar biasa, ya, di awal-awal di awal-awal sebelum Indonesia merdeka sudah ada Haji Saman Hudi. Kita kenal juga bagaimana Nahdlatul Tujar yang dibangun oleh NU misalnya, kebangkitan kaum pedagang yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Pedagang dulu yang bangkit, lalu bangkit ke ulamanya. Masya Allah luar biasa. Sudahlah, 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujar. Semua mereka pedagang. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Kalau mau bangun masjid yang dicari pertama sekali, mana ya pengusaha kita nih yang bisa bantu bangun masjid ini. Tidak dicari itu ilmuwannya, yang dicari adalah pengusahanya. Kalau mau bangun rumah tahfidz, mana ya yang bisa bantu untuk bangun rumah tahfidz kita ya? Cari itu pengusaha. Luar biasa. Kalau ada yang jadi ilmuwannya, kemudian jadi pengusaha, Masya Allah luar biasa. Sudahlah, 9 di antara 10 pintu rezeki itulah dagang. Dan hanya satu pintu rezeki namanya kerja. Kalau gajinya 2 juta, ya 2 juta untuk seterusnya. Tapi kalau pengusaha, boleh jadi hari ini rugi, besok untung, besok impas, dan terus. Sehingga tingkat tawakalnya lebih tinggi dibandingkan kaum pekerja. Masya Allah luar biasa. Ada banyak anak-anak muda yang hebat. Contohlah Nur Hayati Subakat, owner Wardah. Ya Masya Allah, di tengah pandemi COVID ini, dia membantu puluhan miliar untuk membeli alat-alat COVID. Luar biasa. Contohlah, ya bagaimana Nur Hayati Subakat dengan konsep 5P-nya. Contoh juga Mas Mono, yang kemudian dengan pola dagangnya, ya Masya Allah luar biasa. Absensi pagi karyawannya adalah duha, dan kemudian setiap Senin dan Kamis, siapapun yang makan di tokonya digratiskan karena yang berpuasa. Contoh pula bagaimana Mas Budi Harta, ya, yang mobilnya setiap hari lewat di jalan-jalan tol di Jakarta, yang utamakan sholat dan selamat. Masya Allah, dari tukang las keliling sekarang punya pabrik baja di Bekasi. Nah, subhanallah luar biasa. Semangat bisnis, tapi kemudian jangan lupa lobby Allahnya. Dan luar biasa. Ada bisa nggak? Bisa. Ada masih muda, perjalanan masih panjang. Dan yakin dan percayalah. Dan yang ketiga adalah dakwah. Setelah ilmunya ada, bisnisnya ada, dakwah harus semangat. Kenapa dakwah semangat? Saya ditanya, Mas Hendra, ngapain lagi sih? Ya, uang sudah ada, ilmu sudah ada. Kenapa kemudian semangat dakwah? Saya bilang, Rasulullah sudah meninggal, para sahabat-sahabat sudah meninggal.
Kalau tidak kita yang meneruskan dakwah Rasulullah, lalu siapa yang akan meneruskan dakwah itu? Kalau tidak kita, siapa? Agama ini akan terhenti. Bayangkanlah suatu saat Rasulullah memeluk kita, lalu berterima kasih kepada kita. Makasih ya, kamu sudah teruskan dakwahku. Masya Allah, luar biasa. Yauma izin, pada hari itu kita akan ketemu Rasulullah dan ketemu Allah. Dengan bangga kita mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah ajarkan Al-Quran, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah sampaikan tentang ilmu ekonomi syariah, ya Rasulullah. Aku sudah sampaikan mana yang halal, mana yang haram. Masya Allah, luar biasa. Jadilah bagian dakwah itu. Kita bisa berdakwah dengan cara kita. Apalagi dengan media sosial. Cukup dengan jari jemari, kita sudah bisa berdakwah. Ada orang yang tergerak hatinya, ada orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala jariah daripada dakwah itu. Jangan pernah berhenti sampai kematian kita tiba. Semangat untuk berdakwah. Dan itu saya rangkum dengan konsep 3D, dosen, dagang, dan dakwah. Nah, itu ceritanya. Jadi semangat terus ya. Jadi orang minta uang, minta ilmu, dikasih ilmu. Orang minta uang, dikasih uang. Orang minta dia ngajarin hafalan Quran, ajarin dia. Jangan kebalik ya. Mbak, ajarin aku ilmu, Mbak. Siap. Mbak, minta uangnya, Mbak. Aku lapar, Mbak. Maaf ya, Dek. Kasih senyuman aja hari ini biar kamu kenyang, boleh nggak, Dek? Jangan. Oke ya, jadi semangat teruslah bagi saya. Adik-adik masih semester 6, masih di pertengahan, jadi harus semangat. Nah, mudah-mudahan di mata kuliah ini semangat bisnisnya bisa terasah, mudah-mudahan tetap semangat, dan Pak Endah cuma mengantarkan, tapi actionnya terletak pada adik-adik sekalian. Saya pikir itu, terima kasih sebagai pertemuan pertama, ketemu adik-adik hebat di hari ini, ya, dan Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ke depan adik-adik menjadi intelektual yang hebat di kampus, tapi juga menjadi pengusaha yang mampu berbagi dari harta yang dimiliki. Ingat, catat bahwa orang berzakat itu orang yang punya pendapatan, orang punya bisnis. Ya, jadi jangan pernah berharap bisa berzakat kalau kemudian tidak punya pendapatan. Setuju ya? Saya pikir itu. Thank you. Any question from you? Kalau ada pertanyaan silakan.